Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dari kelompok 5. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai manajemen permodalan bank syariah. Sebagaimana kita ketahui, bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Nah, dikutip dari Johnson bahwa modal bank itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Yang kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Yang ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Yang kedua yaitu sumber permodalan. Sumber dana yang terlihat pada sisi pasifa neraca atau yang disebut pula dengan manajemen pasifa adalah suatu proses di mana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen uang. Pada dasarnya dilihat dari sisi sumbernya, dana bank syariah terdiri atas yang pertama yaitu modal. Sumber utama dana syariah adalah modal dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berawal daripada para pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Yang kedua yaitu titipan. Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam mobilisasi dana yaitu menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang digunakan dalam prinsip ini adalah al-wadiyah. Al-wadiyah sendiri terbagi dua, yaitu wadiyah ahyat. Amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak pertama tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang dan dititipkan. Yang kedua, wadiyah yad ad-damamah, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang yang telah digunakan tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Az-Zahra, nomor urut 14. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai yang ketiga, kecukupan modal bank syariah. Tingkat kecukupan modal itu sangat tergantung dari portofoli asetnya, sehingga semakin besar penempatan dana pada aset itu berisiko tinggi, maka semakin rendah risiko kecukupan modal, yaitu dengan asumsi bahwa tidak ada tambahan modal yang proporsional. Sebaliknya, penempatan dana pada aset berisiko rendah, maka dapat menaikkan tingkat kecukupan modal. Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut dengan ratio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. Nah, tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga dan membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Yang pertama, membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasifa merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya itu merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga, yaitu giro
deposito, dan tabungan, yaitu modal dan cadangan per giro ditambah deposito ditambah tabungan sama dengan 10%. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10% dan dengan rasio itu permodalan bank dianggap sehat. Rasio antara modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung resiko. Oleh karena itu, modal itu harus dilengkapi berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank itu terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Selanjutnya yang kedua yaitu membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Ukuran kedua inilah yang dewasa ini menjadi kesepakatan BIS atau Bank for International Settlements, yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa Barat, dan Jepang. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan itu dicapai pada tahun 1988 dengan menetapkan CAR, yaitu rasio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva berisiko. BIS ini menetapkan ketentuan perhitungan capital adequacy ratio atau CAR yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko. Berdasarkan indikasi-indikasi itu, lalu BIS ini menetapkan ketentuan perhitungan capital adequacy ratio (CAR) itu yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan global. Adapun yang keempat mengenai penerapan CAR untuk perbankan Indonesia. Baik bank nasional maupun internasional itu harus memenuhi rasio kecukupan modalnya atau capital adequacy ratio (CAR). Sebagaimana disinggung sebelumnya, CAR ini merupakan aspek penting bagi dunia perbankan. Maka aspek-aspek itu bagi perbankan Indonesia yaitu yang pertama ada pengertian global. Modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap. Modal inti itu terdiri dari modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi bank milik koperasi, modal setor ini terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya. Yang kedua agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham. Yang ketiga modal sumbangan, di mana modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga apabila saham tersebut dijual. Yang keempat, cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS. Yang kelima ada cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS juga. Yang keenam ada laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS ini diputuskan untuk tidak dibagikan. Yang ketujuh laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS, maka jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti. Yang kedelapan ada laba tahun lalu berjalan, di mana laba sebelum pajak yang diperoleh dari tahun berjalan. Laba ini tahun berjalan rugi harus dikurangkan terhadap modal inti. Dan yang kesembilan ada bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya itu dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Bila dalam pembukuan bank terdapat goodwill, maka jumlah modal inti itu harus dikurangkan dengan nilai goodwill tersebut. Bank syariah dapat mengikuti sepenuhnya
Pengategorian unsur-unsur tersebut sebagai modal inti karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan modal pelengkap itu terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya itu dipersamakan dengan modal. Secara terinci, modal pelengkap itu berupa yang pertama, cadangan revaluasi aktiva tetap. Yang kedua, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan. Yang ketiga, modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh, tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dengan hal memikul kerugian bank. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi. Baiklah, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan ucap, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.